Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zurmaili, mahasiswa PPG Universitas Swadaya Gunung Jati, Angkatan 1 tahun 2022, dengan nomor peserta 2015 01935879. Video ini adalah video pembelajaran yang diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2022, di mana dalam video ini saya menampilkan KD 4.17 menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangun puisi. Pelaksanaan PPL ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Terima kasih.
kemudian kita bisa juga mengembangkan kreativitas kita, kemudian kalian juga dapat menambah kosakata kalian ketika mengungkapkan sesuatu yang kalian tangkap dengan indera kalian. Itu namanya pencitraan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, dan apa yang kalian rasa. Ibu akan membagikan juga LKPD-nya nanti, ada tugas yang akan dibuat juga nanti. Kemudian kita akan melakukan juga semacam diskusi kelompok, diskusi terhadap puisi yang telah kalian buat tadi. Kita akan revisi, kita akan coba, karena kita belajarnya menulis puisi, berarti seharusnya gitu kan, apa yang kita inginkan, kita harapkan hari ini kalian mampu menulis sebuah puisi. Walaupun itu sederhana, tapi sebuah puisi hasil karya sendiri, dan kalian akan unggah nanti setelah pembelajaran ini, kalian akan unggah hasil karya kalian di media sosial yang kalian punya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan lihatkan apa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini. Untuk kompetensi dasar, ini bisa kalian lihat di salindianya. Kompetensi dasar kita adalah menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, berarti pencapaian yang ingin kita dapatkan pada hari ini. Yang pertama, kalian harus mampu menyimpulkan data-data tentang unsur pembangun puisi. Kemudian mempresentasikannya di depan kelas hasil simpulan kalian. Kemudian yang ketiga, kalian nanti akan mempresentasikan puisi kalian, dan kemudian kalian akan saling menanggapi puisi yang telah dibuat, dan kemudian dapat menjadi revisi untuk perbaikan puisi kalian. Oke? Kemudian kalian juga katanya sudah membaca puisi, dan kalian juga sudah ada yang menulis puisi. Sekarang bagaimana caranya kita menulis puisi, itu yang akan kita bahas pada kali ini. Kalau setiap segala sesuatunya, kalau kita mau buat, itu ada langkah-langkahnya kan? Langkah itu adalah semacam cara. Kalau buat kue ada nggak caranya? Ada, berarti ada langkah-langkahnya. Sama juga dengan puisi. Puisi ada langkah-langkah dalam menulis puisi. Yang pertama, dalam menulis puisi, langkah pertamanya kita memang harus menulis puisi itu sendiri. Kenapa harus menulis puisi? Ada nggak pertanyaan dalam diri kalian? Jadi inspirasi untuk membuat puisi ini bisa dari lingkungan kita. Misalnya apa? Apakah lingkungan sekolah kita bisa jadi puisi? Bisa. Contohnya gini kan, cuaca kita agak mendung nih kan? Mendung. Kemudian kalau kita mau mengungkapkan, bisa pagi ini dingin menusuk ke hati. Ke hati. Kemudian apa lagi? Pagi ini dingin menusuk ke hati. Rerumputan basah sebasah hatiku. Nah, itu kita berarti lingkungan bisa menjadikan kita untuk membuat sebuah puisi. Kemudian kalian harus pilih tema atau topik yang spesifik. Jadi kalau kita sudah ada tema, kita tidak lari lagi nulisnya. Contoh, tema kita kasih sayang. Nah, kalian mau temanya kasih sayang, ambil kasih sayang dengan siapa? Bisa dengan ibu, bisa dengan ayah, dengan teman bisa? Bisa. Berarti itu persahabatan. Jadi kalau saya mau menulis tentang persahabatan, berarti kita kalau sudah ada temanya persahabatan, kita tidak lari lagi topiknya persahabatan. Itu yang akan kita tulis dan kita tulis terus. Itu langkah pertama dalam menulis puisi. Kemudian kita lanjutkan langkah-langkah menulis puisi.
membuatnya, kemudian kita percantik lagi. Bagaimana cara mempercantiknya? Ada 3 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, bacakan puisi dengan lantang. Maksud lantang di sini apa? Jelas di mana? Jelas untuk didengar. Kemudian pakai ekspresi nggak? Kalau kita bacakan puisi ada ekspresinya, ada nanti apa ya? Iya, ada ekspresi mimik wajah gitu kan. Kemudian apa lagi? Ada intonasi, apa? Artikulasinya juga jelas. Nah, kita akan tahu, oh ini puisi ini di sini kurangnya, ya kan? Kita bacakan dulu dengan lantang. Kira-kira ini bagus nggak, gitu kan? Ini bisa nggak dirubah gini? Oh, kira-kira ini sudah oke belum, gitu kan? Oh, diksinya ini masih belum pas. Oh, ini saya belum memakai makna konotatif, masih makna yang sebenarnya, gitu kan? Ini masih bisa diperindah lagi. Akan bisa kita lakukan nanti. Kemudian yang kedua, setelah kita bacakan dengan lantang, dapatkan umpan balik dari orang lain. Nah, itu akan kita lakukan nanti. Kalian nanti akan membuat sebuah puisi. Kalian buat sebuah puisi nanti, kemudian secara berkelompok ya. Kalian buat puisi secara berkelompok, kemudian ada satu perwakilannya yang membacakan, kelompok lain nanti akan memberikan umpan baliknya. Umpan balik ini bisa tanggapan yang positif, bisa tanggapannya negatif. Sebetulnya bukan negatif juga, tapi masukkanlah gitu ya. Kalau dibuat itu sebetulnya tidak ada yang negatifnya, tapi harus ada masukan dari teman-teman. Kira-kira gini, kelompok 1 menurut kami puisinya sudah bagus, tapi coba lagi diperbaiki di bagian ininya. Nah, gitu kan, itu yang dinamakan dengan umpan balik. Kemudian terakhir, setelah ada umpan balik dari teman-temannya, kalian nanti akan dapat merevisi puisi kalian. Jadi kita perbaiki, oh iya kita di sini tadi kurangnya, kita perbaiki, kita ganti kalimatnya, remuk lagi. Nanti baru setelah itu kita akan mendapatkan sebuah puisi yang bagus. Jadi segala sesuatu harus dilatih. Bukan langsung seorang ini sastrawan itu bukan langsung dia jadi seorang sastrawan yang hebat gitu kan. Semakin lama mereka berlatih, maka karyanya akan semakin bagus, akan semakin bagus, semakin baik lagi. Dan teruslah berkarya, teruslah kalian berlatih. Karena dengan adanya kalian berlatih, itu seperti kata teman kalian tadi, akan semakin meningkatkan kreativitas. Kemudian kosakata kalian juga semakin lama akan semakin berkembang. Cara menambah kosakata itu bisa dari membaca literatur, dari buku-buku puisi dari karya orang yang lain. Bukan kita meniru ya, tapi kita belajar, kita menambah khasanah kita menambah wawasan. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan putarkan sebuah puisi. Kalian dengarkan nanti sama-sama puisinya. Dari situ kalian nanti akan bisa mengamati apa yang terdapat dalam puisi tersebut. Bisa kalian lihat nanti, oh ini diksinya, pemilihan katanya, begini imajinya ya, rimanya, kemudian suasananya ya. Tolong didengarkan. Ada kesunyian sebagai manifestasi hati, kurus dan bersayap aspal. Burung walet berputar-putar, sawah ladang, musim panas terbakar. Aku terbaring di sini, menunggumu di tepan taman,
untuk bermimpi, untuk sebuah perjalanan berhenti, atau mendengarkan apa yang kau katakan. Hanya angin dan semangat jiwaku di tempat terakhir di dalam dunia ini. Telah kubangun kastil biru untuknya dengan batu yang terus bermimpi, dengan awan saat matahari tenggelam. Istana di langit, di mana kebahagiaan berkuasa, dan awan ciptakan permainan yang indah. Tempat air biru jatuh ke danau, dan angin mendesah. Oke, sudah kita dengarkan ya? Kira-kira bagus tak puisinya? Bagaimana pemilihan katanya? Tepat ya, indah gitu ya. Kemudian ada yang menggambarkan burung walet berputar, apa gitu. Kemudian ada kata aspal. Iya, sayap aspal gitu kan. Jadi di situ ada unsur-unsur pembangun puisinya, ada diksinya, ada imajinya, ada pencitraannya gitu kan. Burung walet yang berputar berarti kita melihat dari penglihatan kita. Burung walet yang berputar. Kemudian apa lagi tuh? Yang pendengaran ada enggak? Ada, Bu. Ada. Angin gitu kan. Berarti nah seperti itulah nanti yang yang akan kita buat gitu. Kalian nanti akan berlatih membuat puisi secara berkelompok. Nah, Ibu nanti akan membagikan LKPD ini pada setiap kelompok. Tolong nanti dibuat puisinya di sini, kemudian kalian presentasikan puisinya. Baru setelah itu kita revisi pembuatan puisi kita. Kalau seandainya kalau sudah bagus, ya oke. Kita minta tanggapan yang lain. Oh sudah bagus kata kelompok yang lain, ya kita tinggal upload aja nanti ya. Kalau yang masih butuh revisi, ada perbaikan, kita perbaiki nanti. Oke? Kita mulai? Kita mulai ya, Ibu bagikan ini. Semangat untuk membuat puisi. Buat di sini nanti kita presentasikan. Untuk yang ini akan Ibu kasih waktu sekitar 30 menit. Kalian 30 menit membuat puisi kalian. Oke, sudah siap seluruhnya? Sudah. Ya, puisi yang telah kalian buat tadi ya, yang telah kalian buat bersama-sama dalam kelompok kalian, kita akan mulai mempresentasikannya. Oke, Bu. Oke. Masing-masing kelompok nanti akan tampil perwakilannya. Jadi perwakilannya akan tampil membacakan puisi hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakilkan membaca puisi dari kelompok kami, itu kelompok 1. Guru adalah panutan kami. Karya kelompok 1. Wahai guruku, engkau telah mengajar kami semua dengan penuh ikhlas dan sabar. Mengajari kami ke tingkat rendah dan tingkat tinggi.
sehingga kami memahami dan mengetahui semua ilmu pengetahuan yang kami tidak ketahui. Wahai guruku, engkau sangat sabar dan juga mendidik kami. Saya dari kelompok 2 akan memberi tanggapan atau masukan kepada kelompok 1. Puisi guruku adalah panutan kami sudah bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi jika diberikan atau dimasukkan majas. Karena menurut kami, dengan adanya majas, penggambaran suasana puisi akan lebih terasa bagi kami pembaca dan penikmat puisi. Iya, itu tanggapan dari kelompok 2. Setuju tidak? Setuju. Ternyata kelompok 1 harus ada revisinya nanti ya. Harus ada revisi. Ada tanggapan kira-kira memang masih kepanjangan judulnya? Masih bisa diperbaiki? Bisa. Ibu tunggu nanti perbaikannya ya. Bisa yang diberikan teman kalian tadi bisa menjadi masukan bagi kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 2 telah memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Kelompok 1 tolong dibacakan hasil revisinya. Kan tadi ada masukan dari kelompok 2 ya, katanya masih kurang dari majasnya masih kurang, kemudian judulnya juga kepanjangan, dan kita lihat perubahan dari kelompok 1. Nah, kita lihat, tolong ditampilkan salah satu perwakilannya maju ke depan. Sini aja. Ya, yang lain dengarkan ya. Ya. Cahaya Lentera, karya kelompok 1. Guruku, engkau lentera penerang kala gelap melanda kami. Cahayamu menyinari hingga raga, mampu membaca asa dalam hidup. Pijarmu meneduhkan membuka jendela hingga cahaya ilmu menerangi dunia kami. Guruku, bimbinganmu membawaku mengenal indahnya dunia, luasnya samudra ilmu. Guruku, langkah kecilku engkau pacu dengan derap zaman, hingga aku sanggup berlari, mengejar impian dan harapan. Terima kasih, guruku, lentera penerang hidupku, sumber cahaya penghilang gelap dalam diriku. Terima kasih. Nanti terakhir hasil akhirnya untuk kelompok-kelompok yang lain akan ibu terima di media sosial kalian. Kalian unggah di media sosial. Kita menutup kegiatan kita pada hari ini. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan.
media sosial orang yang lain di YouTube gitu kan sebagai pembanding gitu kan. Oke, sebelum kita pulang untuk pelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terus berkarya, terus untuk menyalurkan bakat kalian, pergunakan media sosial kalian dengan baik untuk hal-hal yang positif. Ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh keluar. Makasih ya. Iya, pada kak. Ini sebetulnya dia bagus kalau tidak apa? Mental kurang. Ini yang menang. Ini kita kelas nih. Oh, pun tak pusing.